Semesta berlimpah tanpa batas. Ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, "Mas, bukankah semesta ini berlimpah? Tapi mengapa setiap orang menerima rezeki yang berbeda-beda? Atau mengapa ada orang tidak berani meminta yang sangat banyak sekaligus? Toh semesta berlimpah, bukan?" Nah, mungkin Anda juga memiliki pertanyaan yang sama. Oleh karena itu, simak terus video ini sampai tuntas. Oke, saya sangat setuju dengan pertanyaan di atas. Pada kenyataannya, semesta memang berlimpah, bahkan tidak terbatas untuk menyediakan berbagai macam keperluan hidup manusia. Dan tidak hanya manusia saja, tapi juga seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Semesta selalu menyediakan rezekinya dengan sangat cukup. Pertanyaannya adalah, mengapa setiap orang menerima rezekinya berbeda-beda? Ada yang banyak menerima rezeki, ada juga yang sedikit. Begitulah kira-kira pertanyaan yang sederhana. Bisa jadi, jawaban kebanyakan orang adalah, itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang mengatur rezeki setiap orang. Betul, saya sangat setuju. Sederhananya begini, Tuhan Maha Adil dan Maha Tahu berapa rezeki yang harus diterima oleh setiap orang. Tuhanlah yang mengatur rezekinya. Itulah sebabnya mengapa setiap orang pasti diberikan jatah rezeki yang berbeda-beda tanpa kecuali. Tidak bisa semua orang diberikan rezeki yang sama. Mengapa harus seperti itu? Katanya pasokan rezeki di semesta ini sangat melimpah. Kenapa kok tidak diberikan sama rata saja kepada setiap manusia, ya kan? Selain itu semua, takdir dan ketetapan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu soal rezeki. Dan setelah saya renungkan dalam-dalam, saya mendapatkan jawabannya, yaitu ada beberapa faktor yang melatar belakanginya. Di antaranya ialah 1. Mindset atau sudut pandang orangnya itu sendiri tentang rezeki. Yang kedua, belief system orangnya tentang rezeki dan kepantasan atau kelayakan pribadi orangnya dalam menerima rezeki. Dalam kata lain, wadah rezekinya itu sendiri. Nah, ketiga hal inilah yang melatar belakangi datangnya rezeki pada diri manusia, termasuk yang dibagikan kepada setiap orang itu berbeda. Inilah faktornya. Jadi, mari kita bahas pada video kali ini. Simak terus ya. Sebelum lanjut, saya infokan dulu kepada Anda semuanya bahwa sekarang sudah dibuka pelatihan Amazing NLP Online. Bagi Anda yang ingin lebih serius belajar NLP lebih banyak untuk pemberdayaan diri, motivasi, terapi, dan penguatan karakter sukses, silahkan segera mendaftarkan diri pada pelatihan ini. Materinya meliputi apa saja, yaitu berbagai macam teknik pemrograman pikiran yang dapat Anda gunakan kapanpun dan dimanapun untuk keperluan apapun juga. Kemudian saya juga memiliki produk, yaitu buku. Pertama, buku Sahabat Virtual yang merupakan aplikasi praktis NLP untuk kekuatan pikiran. Dan juga ada buku Asyiknya Belajar NLP yang merupakan aplikasi praktis NLP dalam pemberdayaan diri. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Yaitu Anda tinggal cek linknya di deskripsi. Selama persediaan masih ada, Anda bisa mendapatkannya sekarang juga. Oke, sekarang kita lanjut membahas materinya. Kita kembali ke pertanyaan awal, mengapa setiap orang menerima rezekinya berbeda-beda? Ada yang banyak menerima rezeki, ada juga yang sedikit. Padahal di semesta ini disediakan sangat berlimpah tanpa batas. Kalau kita mengacu pada ayat Al-Quran yang berbunyi, "Wafis sama rizqukum wama tu'adun." Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Menurut hemat saya, ayat ini menjelaskan betapa melimpahnya potensi rezeki di semesta ini. Di langit terdapat rezekimu, itu artinya semesta ini terdapat potensi-potensi datangnya rezeki untuk manusia. Dan sifat semesta itu sangat luas. Ini menunjukkan potensi rezeki juga sangat luas. Itu artinya sangat berlimpah untuk seluruh manusia sampai hari akhir. Dan tidak akan berkurang sedikit pun. Apabila ada potensi rezeki yang berkurang, maka akan diciptakannya lagi oleh Tuhan. Terus seperti itu.
Sebagian ahli tafsir menjelaskan, ayat ini menunjukkan bahwa di langit itu terdapat sebab-sebab datangnya rezeki bagi umat manusia, seperti turunnya air hujan yang menyebabkan datangnya kesuburan tanah, pertanian, perkebunan yang dapat menghasilkan berbagai hasil bumi dan buah-buahan sebagai rezeki bagi manusia itu sendiri dan ternaknya. Dan terdapat pula apa yang dijanjikan Allah untuk manusia, yaitu takdir ketetapan Allah terhadap manusia yang semuanya ditulis di Lauh Mahfuz. Sebab-sebab rezeki di langit yang berlaku bagi semua makhluk hidup dan telah umum diketahui paling tidak ada 3, yaitu air dalam bentuk hujan, angin, dan cahaya matahari. Nah, air menjadi sebab rezeki melalui air hujan yang jatuh ke atas tanah dan memberikan kelembapan, sehingga memungkinkan ditumbuhi tanaman yang bermanfaat bagi manusia dalam bentuk bahan pangan, sandang, dan perumahan. Angin oleh manusia bisa dimanfaatkan energinya bagi pelayaran atau menggerakkan kincir sebagai sumber energi, atau karena bisa menyebabkan terjadinya penyerbukan tanaman sehingga hasil pembuahannya bisa dimakan oleh manusia berupa buah. Sedangkan cahaya matahari merupakan sumber utama energi di permukaan bumi yang bisa diperoleh langsung melalui kehangatannya atau secara tidak langsung melalui pertumbuhan tanaman atau fotosintesa, pergerakan angin, dan siklus hidrologi juga termasuk. Bahkan energi minyak bumi yang saat ini merupakan sumber energi paling banyak dipakai berasal dari cahaya matahari yang ditangkap oleh organisme laut atau plankton, kemudian terakumulasi sebagai endapan yang kemudian berubah menjadi minyak bumi. Dari tafsir ayat di atas dapat disimpulkan bahwa rezeki itu berupa potensi atau bahan dasar yang kemudian diolah dan diubah menjadi bentuk lain. Dari ketiganya merupakan bahan dasar untuk rezeki setiap manusia. Pasokannya sangat melimpah dan rata bagi setiap makhluk hidup tanpa kecuali. Dari air, udara, dan cahaya matahari dalam proses yang panjang menunjang kehidupan manusia di muka bumi ini. Misalnya, untuk menyuburkan tanah, tanaman, untuk menunjang kesehatan tubuh, sampai akhirnya manusia di muka bumi ini disuruh oleh Tuhan untuk merawatnya. Kemudian timbul hak kepemilikan atas tanah, hak atas ladang, tanaman, dan usaha. Dan dari situlah yang akhirnya terjadi interaksi manusia yang bernilai ekonomis, misalnya tukar-menukar barang, jual beli, kerjasama, sewa menyewa, yang semuanya akan menjadi nilai bagi uang itu sendiri. Dengan kata lain, kalau dipersingkat dan dipersimpel ujungnya, semua potensi rezeki tersebut yang ada di semesta, muaranya akan menjadi uang. Jadi, uang adalah jelmaan dari energi semesta yang memiliki nilai guna dan disahkan sebagai alat tukar. Bagi orang yang bermental kaya, ia merasa pantas mendapatkan uang yang sangat banyak. Karena itu, ia berusaha mengolah sumber daya alam yang merupakan potensi dan sumber rezeki yang melimpah. Inilah yang akhirnya membedakan kenapa rezeki uang setiap orang itu berbeda. Itu disebabkan dari seberapa besar ia mampu mengolah sumber daya alam yang melimpah ini untuk diubahnya menjadi nilai uang. Inilah mengapa rakyat Indonesia banyak yang masih di bawah garis kemiskinan. Hal ini nggak lain disebabkan karena kebanyakan orang Indonesia tidak mampu mengolah sumber daya alam yang sangat melimpah di bumi Indonesia ini. Bukannya sudah ditakdirkan menjadi miskin, nggak seperti itu konsepnya. Melainkan karena ketidakmampuan kita untuk mengolah sumber daya alam yang melimpah ini. Pertanyaannya adalah, mengapa tidak bisa mengolah sumber daya alam? Hal itu disebabkan karena sumber daya manusianya yang rendah. Nah, sumber daya manusia yang rendah ini disebabkan oleh pola pendidikan dan pola asuh orang tua yang kurang tepat. Ternyata di situ yang menjadikan mental kebanyakan orang Indonesia bermental miskin, bermental kekurangan, bermental berharap, bermental diberi gratisan, dan bermental buruh. Jadi sekali lagi, potensi rezeki di semesta ini memang sangat berlimpah ruah. Tapi kenapa setiap orang mendapatkan rezeki yang berbeda-beda? Itu disebabkan karena seberapa besar kita mampu mengolah sumber daya alam ini. Dan sumber daya alam ini sebesar apa ia diolah untuk menjadi uang adalah sangat dipengaruhi dari sumber daya manusianya, yaitu mental dan skill.
Secara mental, seperti yang saya sampaikan di awal, ia ada 3, yaitu mindset atau sudut pandang orangnya, kemudian belief system orangnya, dan kepantasan atau kelayakan pribadi orangnya. Mental adalah soft skill manusia. Perannya sangat besar, yaitu 70% sampai 80% dalam menentukan kebahagiaan, kesuksesan, dan kekayaan. Sisanya ialah hard skill atau merupakan keterampilan. Hanya sekitar 20-30% saja. Nah, kedua ini antara soft skill dengan hard skill harus digabungkan menjadi satu untuk menghasilkan dampak rezeki finansial yang luar biasa pada diri kita. Nah, makanya sekarang ini ada banyak sekali pelatihan pemberdayaan diri yang bertemakan soft skill. Di antaranya seperti NLP, ilmu vibrasi, law of attraction, ilmu bisnis, AMC, dan lain sebagainya. Termasuk saya juga sering menyelenggarakan pelatihan Amazing NLP online yang saya selenggarakan setiap bulan. Dan juga saya memiliki 2 buku, yaitu Asyiknya Belajar NLP dan Sahabat Virtual. Tujuannya adalah untuk memberdayakan mental manusia agar tumbuh menjadi pribadi yang hebat, yang sukses, yang bahagia, yang kaya, dan terus berkembang, semakin bermanfaat, dan sebagainya. Nah, terkait dengan soft skill ini, saya uraikan lebih rinci lagi yang menjadi penyebab datangnya rezeki setiap orang itu berbeda. Untuk lebih memudahkannya, saya bagi menjadi 2, yaitu kategori orang bermental kaya dan kategori orang bermental miskin. 1. Orang bermental kaya merasa layak mendapatkan lebih banyak. Oleh karenanya, ia bekerja lebih banyak membangun sistem atau mau berinvestasi dan suka memberi. 2. Orang bermental kaya merasa dirinya itu bernilai tinggi, sehingga produk ataupun jasa apapun yang mereka jual akan dijual dengan harga yang tinggi, disertai dengan kualitas produk yang bagus, serta layanan yang memuaskan. 3. Orang bermental kaya percaya bahwa rezeki itu memang sudah diatur oleh Tuhan. Dan Tuhan sangat adil dalam membagi rezekinya. Tapi Tuhan juga tidak akan menurunkan rezeki dari langit begitu saja, berupa uang. Sehingga mereka optimis mendapatkannya atau bekerja dengan cara memberikan nilai guna dan manfaat pada produk atau jasa yang mereka jual. Bukan hanya mengharapkan keajaiban datang secara tiba-tiba. 4. Orang bermental kaya percaya bahwa uang itu sifatnya netral. Uang tidak baik, uang juga tidak buruk. Oleh karenanya, mereka lebih memilih memberikan nilai positif bahwa uang itu membawa kebaikan, uang itu membawa keberkahan, uang itu penyalur kebahagiaan, dan selama cara mendapatkan atau menggunakannya juga benar, maka ya sah-sah saja mendapatkan uang lebih banyak. Nah, dari keempat sikap mental inilah yang membedakan kenapa orang kaya itu semakin makmur hidupnya, semakin bertambah kaya, semakin berkecukupan rezekinya. Tapi orang miskin enggak seperti itu, tetap miskin dan kesulitan ekonomi dalam hidupnya. Walaupun potensi rezeki di semesta ini sama melimpahnya bagi semua orang, ya. Orang kaya memiliki sikap mental barusan, sedangkan orang miskin justru kebalikannya. Itulah yang membedakannya. Mengapa setiap orang itu berbeda-beda dalam menerima rezeki finansial. Nah, bukannya Tuhan nggak adil dalam membagi rezeki, nggak seperti itu. Tetapi sikap mental dan usaha orangnya saja yang berbeda. Maka hasilnya juga berbeda. Basicnya Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha pemberi, Tuhan itu maha mengasihi rezeki, maha kasih sayang. Bahkan Tuhan adalah maha kaya serta mengkayakan hambanya, seperti itu. Tetapi manusia sendiri yang kadang menolak datangnya rezeki, sehingga rezekinya juga sedikit. Misalnya seperti ini, ada orang punya keyakinan uang itu nggak dibawa mati, merasa sudah ditakdirkan menjadi orang miskin, percaya orang kaya itu jahat, dan merasa cukup dengan hidup biasa-biasa saja. Nah, ini adalah keyakinan-keyakinan yang membuat dirinya berjarak dengan rezeki. Jika anggapan atau keyakinannya seperti ini, maka demikianlah keadaannya. Inilah penyebab utama tidak berani meminta kekayaan, tidak berani meminta lebih banyak lagi, tidak berani mencoba dan belajar hal-hal baru yang mengarah kepada kekayaan dan sebagainya. Oke teman-teman, jadi itulah penyebab kenapa rezeki setiap orang itu berbeda-beda. Ya, kenapa? Ya karena sikap mental dan usaha orangnya yang juga berbeda. Dalam arti lain, wadah rezeki setiap orang berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Dan wadah rezeki ini
dipengaruhi dari apa? Yang pertama dari mindset-nya atau sudut pandangnya mengenai rezeki itu sendiri, mengenai uang, mengenai kekayaan. Kemudian dari belief sistemnya tentang kekayaan, tentang uang. Orang kaya percaya uang itu baik, tapi orang miskin sebaliknya, uang itu bisa pembawa petaka, ya. Bahkan mencari dalil atau penguat dalam kitab suci atau hadis untuk kemiskinannya sendiri. Ya seperti itu akhirnya, maka itulah keadaan hidupnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak sampai di ujung video. Terima kasih dan sampai ketemu pada video berikutnya.